Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sejarah kebudayaan Islam kali ini, kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Pertama, strategi dakwah rahasia atau sirriyah. Langkah awal dakwah Nabi Muhammad adalah dengan menggunakan dakwah sirriyah, yaitu secara rahasia atau sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat terdekat yang bisa dipercaya. Strategi ini dipilih untuk mengantisipasi reaksi orang Quraisy yang belum bisa menerima ajaran Nabi dan pertimbangan pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat, sedangkan ancaman kafir Quraisy masih kuat. Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada dengan terus ikhtiar dan tawakal. Nabi melakukan dakwah sirriyah selama 3 tahun. Dalam sejarah dikenal as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, istri dari Nabi, Zaid bin Harisah, pembantu Nabi, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ikut berdakwah menyiarkan agama Islam kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zuhriyan, Tolhah bin Ubaidillah At-Timi. Kedua, strategi dakwah terang-terangan atau jahr. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun dalam Quran surat Al-Hijr atau surat ke-15 ayat 94, Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya, kaum Quraisy, menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang mendukung dan melindungi Nabi meskipun dia tidak masuk Islam. Semenjak penolakan itu, kaum Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai cara, antara lain menjelekkan ajaran Islam, membangkitkan keraguan-raguan, dan penyiksaan terhadap para pengikut Nabi. Mereka juga menawarkan pencampuran agama Islam dengan ajaran jahiliyah. Nabi dengan tegas menolak tawaran tersebut melalui Quran surat Al-Kafirun ayat 1-3. Penolakan terhadap tawaran itu membuat kaum Quraisy semakin marah. Mereka melakukan pemboikotan atau embargo terhadap para pengikut Nabi. Mereka menulis lembar kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Pengumuman tersebut digantung di salah satu sudut Ka'bah sampai dimakan rayap. Adapun isi pengumumannya adalah barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Tidak boleh menikah dengan atau menikahkan dari mereka. Tidak boleh berjual beli dengan mereka. Hijrah ke Habsyi atau Habasyah atau Abesinia atau sekarang disebut Ethiopia. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi Muhammad dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut turunlah Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang berisi perintah hijrah. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habsyi karena Raja Habasyah Asimah An-Najasyi seorang raja yang adil. Maka pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian, hijrahlah kelompok pertama, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan, yang hijrah bersama istrinya Ruqayyah putri Rasulullah. Hijrah ke Habsyi terjadi 2 kali. Misi ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib, pamannya, yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamakan Tahun Kesedihan atau Amul Huzni. Orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi. Lalu Nabi bersama Zaid berencana pergi ke Taif yang berjarak sekitar 80 km dari Makkah. Alasan Nabi memilih Taif untuk hijrah yaitu Taif merupakan kota kedua setelah Makkah. Ada Bani Saqif, salah satu suku Arab paling kuat. Jarak Taif tidak jauh dari Makkah.
Nabi Muhammad pergi ke Thaif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mereka adalah para pembesar dan penguasa di Thaif yang berasal dari keturunan Sakif. Tetapi mereka menolak memberikan perlindungan dan membantu apapun kepada Nabi karena menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Perjanjian Aqobah. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya dan mendapat sambutan yang baik. Mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad. Mereka melakukan baiat atau sumpah kepada Nabi di salah satu bukit di kota Makkah, yaitu Bukit Aqobah. Maka baiat ini disebut dengan baiat Aqobah pertama. Isi perjanjian Aqobah ke-1 adalah mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad, rela berkurban harta dan jiwa, bersedia ikut menyebarkan agama Islam, tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan membunuh, tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Baiat pertama disebut baiat wanita karena tidak meliputi perang dan perang tidak terjadi. Pada tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi, jamaah Yasrib datang kembali ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Berjumlah sekitar 73 orang dan menyampaikan pesan berupa permintaan masyarakat Yasrib agar Nabi Muhammad bersedia datang ke kota mereka untuk menyampaikan ajaran Islam. Nabi pun bersedia. Untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqobah dan dikenal dengan sebutan Perjanjian Aqobah II. Isi Perjanjian Aqobah II bahwa penduduk Yasrib 1. Siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. 2. Ikut berjuang dan membela Islam dengan harta dan jiwa. 3. Ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. 4. Siap menerima segala resiko dan tantangan. Demikian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.